thayyibah tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Qala ta'ala billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Terima kasih dan bersyukur kepada Allah di siang yang barokah ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat berjumpa lewat udara, lewat media virtual dalam kerangka program spiritual kita. Dan insya Allah tidak mengurangi nilai ibadah kita, nilai keutamaan hidup di majelis yang dimuliakan Allah. Kanjeng Nabi SAW bersabda bahwa majelis ilmu itu malaikah di ajliha, senantiasa dikelilingi oleh para malaikat dengan kepak sayap rahmat. Mereka berbaris sampai ke langit dunia kepada majelis ilmu. Sekalipun duduknya sangat berjauhan, tapi kita tetap berada di majelis ilmu, majelis lewat virtual. Bapak-bapak dan saudara-saudara ikhwata iman yang saya hormati, tema kita adalah sunnah di kala wabah. Kalau kita sejenak menghadirkan memori kita kepada awal mula diperintahkannya saum Ramadan. Ingat dalam sejarah bahwa Ramadan itu pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan pada tahun itu pula terjadi perang pertama yang menentukan eksistensi Islam ada atau habis. Dengan perang Badar. Jadi pada waktu puasa pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin, itu saat itu kaum muslimin melakoninya juga dalam suasana perang. Hanya tentu saja beda antara perang secara fisik dengan apa yang kita hadapi hari ini. Karena perang kita hari ini itu tidak kelihatan secara fisik lawannya. Tetapi nuansanya ada kesamaan. Nuansa perang dengan nuansa wabah itu ada kesamaan. Yaitu sama-sama penuh ketakutan, ya kan? Dan sama-sama butuh pengorbanan. Bahkan boleh jadi ada korban jiwa. Jadi saya ingin menggarisbawahi dari sini, dari kesamaan nuansanya, kesamaan suasananya. Pada waktu dulu puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, kaum muslimin melakoninya dalam juga suasana perang. Hari ini puasa yang kita lakoni di tengah wabah pandemi. Kesamaan perang dengan wabah adalah suasana batinnya, yaitu penuh ketakutan dan ada pengorbanan yang besar. Ya, tentu saja termasuk korban nyawa. Itu saya ulangi dari sisi. Nah, ada hal-hal yang menarik kalau kita lihat tuntunan dan syariah Islam di saat-saat normal dengan di saat-saat terjadinya perang. Ya. Kita lihat misalnya ada ketentuan ibadah di kala normal, ada ketentuan ibadah di kala perang. Misalnya sholat. Sholat di kala normal itu kita diperintahkan ke masjid
Bahkan bagi laki-laki nyaris wajib. Rasulullah SAW sampai mengancam orang yang mendengarkan adzan tapi tidak mau ke masjid, apa kata beliau? Fa'uharriku alaihim buyutahu. Aku akan rumah. Ancaman yang luar biasa, bukan main-main dalam kondisi normal. Tapi ternyata ketika kondisinya sedang perang, itu berbeda. Sampai sholat saja ada yang disebut dengan nama sholat khauf, yaitu tata cara, tata laksana, pelaksanaan sholat dikala khauf, dikala takut, dikala perang. Sholatnya hanya 2 rakaat. 2 rakaat itu bahkan ya makmumnya terbagi 2. Rakaat pertama, makmum yang di barisan pertama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mereka mundur, makmumnya mundur, dan Rasulullah kemudian mengimami dengan saf berikutnya. Itu contoh. Nah, demikian pula di kala wabah. Jadi ternyata kesamaan antara perang dengan wabah itu, ya, itu sama-sama ada ketentuan yang berkaitan dengan ibadah. Kalau tadi dalam peperangan ada sholat khauf, ternyata di kala wabah pun ada sholat ibadah di kala wabah. Ya. Misalnya, dalam hadis disebutkan kalau di kala wabah itu, shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah. Jadi, di sini kita harus memahami dengan ilmu. Bukan dengan perasaan. Sebab ukuran kebenaran dalam ibadah itu bukan perasaan, bukan kebiasaan, bukan bagaimana ramainya, bukan bagaimana umumnya. Kita tidak bisa mengatakan, nggak enak. Biasa sholat di masjid kok sekarang jadi di rumah sih. Ukuran ibadah itu bukan perasaan. Juga bukan kebiasaan. Kita biasa di masjid kok. Bukan perasaan, bukan kebiasaan. Bukan bagaimana umumnya. Lah itu orang-orang masih pada sholat di masjid kok masih bisa dan tidak apa-apa. Bukan. Kehidupan. Bukan perasaan, bukan kebiasaan, bukan bagaimana umumnya, bukan bagaimana ramainya. Ya. Misalnya itu di tempat yang lain, mereka biasa aja, nggak ada masalah. Jadi, ukuran kebenaran dalam ibadah itu bukan perasaan, bukan kebiasaan, bukan bagaimana ramainya, bukan bagaimana umumnya, tapi bagaimana benarnya. Dan benar, ukuran benar itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtari. Kebenaran itulah yang datang dari Allah, janganlah kalian termasuk orang yang. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, ketika kita melaksanakan puasa di saat wabah sedang melanda, ya, pandemi sedang mewabah sekarang ini, itu hampir sama dengan ketika melaksanakan ibadah dalam suasana peperangan. Karena perang dengan wabah, itu ada garis singgung kesamaan, yaitu sama-sama menakutkan dan sama-sama mengancam banyaknya korban. Nah, kemudian ternyata ya, antara wabah kemudian dengan perang, itu yang menarik dalam hadis, juga ada garis singgung yang sama dengan puasa. Yaitu dari sisi apa? Dari sisi sabar dan ihtisab. Mari kita lihat hadisnya. Ya. Tentang perang misalnya. Rasulullah SAW bersabda, waktu hadis dalam perang Badar, "Walladzi nafsu Muhammad biyadi." Walladzi nafsu Muhammad biyadi, la yuqatiluna al-yawma rajulun fayuqtal aw yuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghairu firar illa adkhalahul jannah.
Demi Allah, demi yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, demi Allah. La yuqatiluna al-yawma rajulun. Tidaklah pada hari ini seseorang berperang. Fayuqtalu, lalu dia terbunuh, syahid. Sabiran muhtasiba. Lihat garis bawahi kalimatnya, sabiran muhtasiba. Dalam keadaan sabar dan ihtisab. Ihtisab itu benar-benar berharap ridha Allah. Mukbilan ghairu firar, dia terus maju tanpa lari. Illa, kecuali adkhalahul jannah, Allah akan memasukkannya ke surga. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang medan perang. Bagaimana tentang wabah? Hadisnya berbunyi, ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fihi ta'un, tidaklah seorang hamba yang berada di satu negeri, satu wilayah, yang di sana sedang terjangkit wabah, pandemi, wa yaskunu fi, dan dia tetap berada di negerinya itu, wala yakhruju min baladin, dan dia tidak keluar dari wilayahnya, dari negerinya, sabiran wahtasiba. Perhatikan, sabiran wahtasiba, dalam keadaan sabar dan ihtisab, sama-sama berharap pahala dari Allah. Ya'lam la yusibuhu illallah, dan dia ketahui dan dia yakin bahwa tidak akan wabah itu melandanya kecuali atas kehendak Allah. Illa ka ajri syahid, kalau dia wafat maka seperti pahala mendapatkan syahid. Ada dua garis yang sama, sabiran muhtasiba, sabiran wahtisab. Nah, tentang puasa kita sudah sering dengar hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan, landasannya adalah iman dan ihtisab. Ya, sama-sama berharap ridho dan pahala dari Allah, ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah. Nah, kita tahu bahwa kesabaran itu kan buah daripada iman. Ya, tidak ada kesabaran tanpa iman, dan tidak sempurna iman yang tidak berbuah kesabaran. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita cermati antara peperangan, wabah, dan puasa, ini ada satu garis singgung yang sama dalam hadis untuk syarat mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, yaitu sabar dan ihtisab. Ya. Orang yang sedang berada di medan perang, ketika dia sabar dan ihtisab, semata-mata berharap untuk mendapatkan ridha Allah, balasannya surga. Orang yang kampungnya, negerinya, wilayahnya, daerahnya terkena wabah, kemudian dia tetap berada di sana dengan sabar dan ihtisab. Dan andaikan dia meninggal karena misalnya karena takdir Allah, kemudian dia harus meninggal, maka dia mendapatkan pahala syahid. Seandainya tidak meninggal pun, dia tetap mendapatkan pahala syahid. Ya. Jadi dia tetap berada di kampung, tidak keluar, tidak pergi, ya, sekalipun dia tidak meninggal, ya, karena soal kena atau enggak itu, meninggal atau tidak itu betul-betul takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak kena pun, dia tetap mendapatkan pahala syahid. Kalimatnya sama, sabiran ihtisab. Demikian juga tentang puasa. Nah, puasa yang kita lakoni dengan landasan iman dan semata-mata ihtisab, ya, sabar dan betul-betul berharap ridha Allah, maka juga akan diampuni dosa-dosa. Nah, hari ini kita sedang puasa dalam suasana wabah pandemi. Kalau dulu Kanjeng Nabi puasa dalam suasana perang. Tapi ada yang kejadian, perpaduannya adalah antara perang dengan wabah. Ada. Yaitu pada waktu kaum muslimin berada di Syam, ya, ada satu wabah yang terkena namanya wabah Amwas.
itu wabah melanda. Jadi kalau itu suasananya adalah sudah dalam kondisi peperangan, wabah melanda. Apa yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin saat itu? Panglima kaum muslimin saat itu namanya Amr bin As. Kemudian ya melakukan, kalau istilah sekarang itu adalah pembatasan sosial, ya, social distancing. Jadi dia perintahkan orang-orang itu supaya tidak boleh mendekat. Ada yang disuruh ke bukit, ada yang disuruh ke pedalaman, ada yang pokoknya orang itu dibuat menyebar, tidak boleh bersentuhan. Sebab kata Amr bin As, wabah itu, amwas itu seperti api. Api itu kalau, dan kita adalah bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya berdekatan, api akan cepat habis. Tapi kalau bahan bakarnya berjauhan, maka dia akan padam. Apa yang terjadi? Hanya dalam 3 hari, wabah berakhir. Karena rakyatnya nurut sama panglimanya saat itu, tidak boleh berdekatan, harus menyebar berjauhan. Jadi, pernah kalau kaum muslimin itu, ya perang, ya wabah. Kalau Rasulullah SAW dan para sahabat waktu perang Badar, ya perang, puasa. Kita hari ini, ya wabah, ya puasa. Antara perang, wabah, puasa, ada kesamaan apabila kita menghadapinya dengan sabar dan ihtisab, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya, maka diampuni dosa-dosa, dijanjikan surga. Bahkan bernilai seperti orang yang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ikhwata iman yang saya cintai, untuk itu tidak perlu berkecil hati. Kita tetap optimis, kita tetap tafaul, optimis, husnudzon billah, bersangka baik kepada Allah, bahwa insya Allah ya, dengan melaksanakan sunnah-sunnah, aturan-aturan di kala wabah, sebenarnya kita sudah melaksanakan tuntunan yang benar ketika ya melaksanakan ibadah di kala perang maupun di kala wabah. Hari ini kita misalnya terpaksa tarawih di rumah, ibadah di rumah, ya, yang biasanya kita menghidupkan itikaf di masjid, sekarang harus itikaf di rumah, dan sebagainya. Tidak perlu berkecil hati, jangan merasa tidak maksimal, jangan merasa tidak enak, jangan merasa ada yang kurang. Itu semua adalah tuntunan di kala sunnah. Ya, sama seperti berjabatan tangan. Berjabatan tangan di kala normal itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi dalam kondisi wabah, sunnahnya berjabatan tangan cukup dari jauh salaman tanpa berjabatan tangan. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat mau berjanji setia, itu kan harus berjabatan tangan. Tapi orang ini sedang terkena lepra. Maka Rasulullah SAW menerima sumpah setia orang itu tanpa menjabat. Itulah sunnah di kala wabah. Ya, jadi sunnah di kala wabah sebagaimana sunnah di kala peperangan. Sebagaimana juga ada ketentuan-ketentuan hukum kalau kita tidak kondisi normal. Ya, kita ambil contoh yang lain, jangankan dalam kondisi wabah. Kalau kita bepergian saja, kita safar saja, kan ketentuan ibadahnya beda. Kalau kita safar, sholat yang 4 rakaat jadi 2. Bahkan boleh dijamak. Ya toh? Nah, itu bukan mengurangi ibadah dan tidak perlu berpengaruh kepada perasaan jadi nggak enak, karena begitulah ketentuan. Ukuran sunnah di kala wabah, sebagaimana sunnah di kala safar, sebagaimana sunnah di kala terjadi peperangan, tidak menggunakan perasaan, tidak berpatokan pada kebiasaan, tapi berpatokan kepada tuntunan. Insya Allah tidak mengurangi nilai dan ibadah kita di hadapan Allah. Justru kalau kita hadapi dengan sabiran wahtisaban, dengan sabar dan berharap ridha Allah, pahala Allah, berhitung-hitung balasan dari Allah, maka diampuni dosa-dosa dan
dijanjikan surga. Ini dulu yang kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi Pak Ustaz. Ya, silakan. Gimana? Saya paham Ustaz. Khair, alhamdulillah. Wih, Haji Cecep, silakan. Pak Ustaz, saya mau nanya terkait masalah pandemi hari ini. Mulai udah hampir 2 bulan ya. Ini banyak yang meninggal itu SOP-nya kan harus sesuai dengan apa yang pandemi itu. Apakah yang meninggal tersebut itu dikatakan syahid? Karena kan bisa aja meninggal itu bukan karena COVID ya. Bisa aja mungkin karena jantung, segala macam ya. Karena kan mereka dari rumah sakit langsung dibawa ke kuburan. Apakah mereka itu dikatakan syahid? Itu pertama. Yang kedua, pandemi sekarang bagaimana? Sekarang kan dilarang Jumatan ya. Apalagi di Jakarta kan masih tertutup ya. Artinya saya sudah 3 kali nggak melakukan Jumatan. Pas terakhir saya kemarin ke kantor Jumat. Nah, kata pepatah ada Jumatan. Maka saya Jumatan di kantor, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. 2 pertanyaan doang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Cecep, terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu. Jadi hadisnya tadi jelas, ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fihi ta'un, tidaklah seorang hamba yang berada di satu negeri, yang mana di negeri tersebut, daerah tersebut, wilayah tersebut sedang terjangkit wabah. Wa yaskunu fihi, dan dia tetap berada di wilayah itu. Wa la yakhruju min baladin, dan dia tidak keluar dari wilayah itu, dari negeri itu. Sabiran wahtisaba, dengan sabar dan betul-betul berharap pahala dari Allah. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala syahid, baik dia meninggal ataupun tidak. Tapi kuncinya terletak pada sabiran wahtisaba. Dia sabar dan betul-betul berharap ridha Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, orang ada yang meninggal dalam kondisi pandemi sekarang ini. Tapi saya nggak tahu apakah dia meninggalnya karena wabah atau karena penyakit lain, cuman dalam suasana wabah. Bagaimana nilainya? Nah, kalau dia saat meninggal itu dalam keadaan sabar dan ihtisab, ya, sabar, kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji yang merupakan buah dari keimanan, dan semata-mata berharap ridho Allah, maka dia meninggal mendapatkan pahala syahid. Jadi kalimatnya dalam hadis itu ka'ajri syahid, mendapatkan pahala syahid. Tentu tidak sama dengan orang yang gugur di medan jihad, syahid membela agama Allah, tapi pahalanya adalah pahala syahid. Baik dia meninggal karena wabah, atau meninggal bukan karena wabah, tapi dalam suasana sedang wabah, dan dia berada ya di wilayah itu, tidak keluar untuk mengikuti ya ketentuan yang sudah disepakati oleh ulama dan umara. Itu yang pertama. Jadi insya Allah orang yang meninggal dalam suasana wabah ini, sekalipun bukan dari wabah, apabila dia benar-benar sabar dan berharap ridha Allah, maka dia mendapatkan pahala syahid. Itu yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, soal Jumatan. Ya akhi, Jumatan itu wajib dalam suasana normal. Ya, Jumatan itu wajib dalam suasana normal. Bahkan 3 kali berturut-turut tidak Jumat, kalau dalam suasana normal, itu beresiko. Ya, bisa-bisa dianggap bukan lagi seorang mukmin. Tetapi ketentuan ini berubah ketika dalam peperangan. Dalam peperangan, Jumat tidak wajib. Kembali ke duhur. Berapa lama pun peperangan itu. Katakan peperangan itu berlangsung, misalnya sampai berbulan-bulan. Maka Jumat tidak wajib. Dia cukup duhur dikosor. Kewajiban Jumat ini berubah juga. Kalau kita bepergian, kalau kita safar. Kalau safar, Jumat jadi tidak wajib. Rasulullah SAW waktu beliau haji, itu hari Arafahnya itu pas hari Jumat. Dan beliau tidak melaksanakan Jumat.
Tapi duhur, qasar, jamak dengan asar qasar. Nah, demikian juga ketika wabah melanda. Ketika wabah melanda, Jumat jadi tidak wajib. Sebagaimana kalau kita dalam kondisi peperangan. Sebagaimana kalau kita dalam kondisi safar, bepergian yang jauh. Jumat menjadi tidak wajib. Ya. Nah, ketika wabah melanda Jumat menjadi tidak wajib, walaupun lebih dari 3 kali, tidak jatuh kepada kafir. Kenapa? Karena memang sunnah di kala wabah, shollu fi buyutikum, tidak melaksanakan Jumat, tapi duhur di rumah masing-masing. Mungkin merasa tidak enak, wajar. Mungkin terasa tidak nyaman, wajar. Tapi ukuran kebenaran dalam ibadah bukan perasaan, tapi mengikuti ketentuan dalil. Nah, kalau tadi pertanyaan antum, saya sudah 3 Jumat nggak Jumatan karena di rumah terus. Tapi pas pada Jumat keempat atau Jumat kelima, biidznillah sedang bepergian dan di tempat itu ada Jumatan. Dan akhirnya saya ngikut Jumat. Ya Jumatnya tetap sah, tetap boleh dan tidak berdosa. Hanya saja, ya sebaiknya di kala wabah memang kita tidak bepergian. Kita tetap yaskununa fih, dalam hadis disebutkan yaskunu fih wala yakhruju min balad, tetap berada di kampungnya dan tidak keluar dulu sampai wabah berakhir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Silakan. Izin bertanya, Ustadz. Silakan. Dengan siapa nih? Mas Tata. Belum Marbot. kelihatan nih gambarnya. Asisten Marbot. Belum kelihatan gambarnya. Oh gitu ya. Ada dia, malu-malu dia, Ustaz. Biasa ngumpet, Pak. Beliau di sudut kanan, Pak. Oh, silakan. Yang biasa di sudut kanan. Iya. Apa? Ini Pak Ustadz. Ya. Saya join dari awal, cuman separuh dari pembahasan ini agak terlewat karena ada urusan pekerjaan Pak Ustadz ya. Terkait dengan kondisi saat ini gitu ya, di mana yang mungkin sebagai kepala rumah tangga atau imam rumah tangga seumur-umur jadi imam sholat tarawih itu ya mungkin baru Ramadan kali ini Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah jadi imam. Dengan modal bacaan yang minimalis itu Ustadz ya. Masya Allah. Ada jamaah ya anggota keluarga gitu yang mungkin agak meragukan gitu ya. Katanya kalau kita sholat bersama imam di masjid gitu ya, sholat tarawih gitu ya, itu kita mendapat pahala ganjaran sebagaimana kita sholat semalam suntuk. Kalau nggak salah seperti itu Pak Ustadz ya. Nah bagaimana dengan sholat yang seperti tadi gitu kan, kita sholat tarawih di rumah dengan kondisi imam yang sangat minimalis itu Pak Ustadz. Mungkin sebagai apa ya, untuk motivasi gitu anggota keluarga itu biar walaupun sholat di rumah tapi insya Allah gitu ya nggak jauh dari pahala sebagaimana kita kalau tidak ada wabah seperti ini. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi bedakan kondisi normal dengan kondisi sedang terjadi wabah. Dalil-dalil yang digunakan dalam kondisi normal tidak berlaku di saat kondisi sedang wabah. Contoh tadi, sholat berjamaah di masjid nilainya 27 derajat dibandingkan sholat di rumah. Itu di kala normal. Atau man sholal isya, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, kemudian subuhnya juga berjamaah ke masjid, pakaan nama, maka seolah-olah dia sholat sepanjang malam, itu juga dalam kondisi normal. Dalam kondisi wabah, dalilnya bukan itu. Dalam kondisi wabah, dalilnya adalah shollu fi buyutikum, sholat di rumah-rumah kalian. Apalagi kalau sholat sunnah seperti tarawih. Sholat sunnah jangankan dalam kondisi wabah. Dalam kondisi normal saja, sebenarnya sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Afdolus sholat, sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling utama adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Apalagi sholat sunnah. Sholat sunnah di kala normal saja lebih utama di rumah, apalagi dalam kondisi wabah.
Lalu pertanyaan lanjutannya, Ustadz, bagaimana kalau imamnya ini stok hafalannya kurang? Stok hafalannya kurang, sedangkan taraweh ini selama 1 bulan penuh, rokaatnya juga banyak. Bagaimana mengantisipasinya? Nah, mengantisipasinya adalah kita boleh jadi imam dengan membaca mushaf Al-Quran. Boleh. Ya. Jadi khusus sholat sunnah, apalagi sholat taraweh atau sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain, boleh sambil membaca Al-Quran. Sehingga kita tidak, imamnya itu tidak kul-kul terus. Tidak kuliah lagi, kulhu lagi, kul palak, kul anas lagi. Enggak. Karena kita boleh membuka Al-Quran. Boleh nanti malam, misalnya malam kelima, kita buka juz 5. 1 rokaatnya misalnya 1 muka, 1 kaca. Boleh. Ya, itu solusinya. Sehingga insya Allah ya, tidak ya, kejadian kehabisan bacaan yang dibaca, karena kita boleh menjadi imam sambil melihat mushaf. Ada Ustadz Piranda itu mencontohkan bagaimana cara memegang mushaf ketika kita jadi imam. Ya kan? Bisa diletakkan di depan pakai mushaf yang gede, atau kita pegang yang kecil. Nah, itu diantara hal yang bisa diantisipasi. Jadi, dalil yang tadi ditanyakan itu berlaku dalam suasana normal. Kalau suasana wabah seperti sekarang ini, lebih utama sholat di rumah. Ya, kalau kurang bacaan, sambil membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Silakan yang lain, teman-teman. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Edi, Ustaz. Silakan, Mas. Belah mana gambarnya nih? Belum kelihatan. Perlu gambar nggak, Ustaz? Iya. Perlu. Perlu dong. Biar bisa lihat. Kenal maka tak sayang. Nah, gitu dong. Tetangga. Nah, gitu dong. Kangen nih. Jadi gini, Ustaz. Iya, nah. Dengan tadi, berdasarkan tadi nasihat Ustaz, kan banyak juga yang masjid melaksanakan kegiatan sholat wajib, gitu, Ustaz. Walaupun dengan mereka dari sisi DMI-nya itu ada sebagian yang tidak membolehkan, ada sebagian yang membolehkan dengan satu syarat, ya mungkin safnya itu tidak terlalu rapat, gitu, Ustaz. Kaitannya dengan masalah itu. Nah, kemudian kita selaku ya warga dan juga karyawan yang tadi Pak Cece bilang mengadakan ada kegiatan lah di masjid kantor, hukumnya apakah kita perlu ikut jamaah juga atau kita sendiri aja? Saya kira itu, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik, terima kasih. Abu Azhar ini gelarnya. Begini, akhi. Ketika wabah melanda dan Islam yang sangat sempurna aturannya memberikan aturan sunnah di kala wabah, manakala kita masih mempertahankan aturan-aturan di kala normal, itu namanya tidak nyunnah. Itu namanya tidak mengikuti sunnah. Ya, antum bayangkan Masjidil Haram, ahi, yang pahalanya 100.000 kali. Antum bayangkan Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali. Yang tidak akan ada yang menyamai masjid di dunia ini. Saat ini juga tidak menyelenggarakan ibadah seperti dalam suasana normal. Demikian juga Masjid Nabawi yang nilainya 1.000 kali di masjid yang lain. Dan orang semuanya taat, patuh. Kenapa? Karena begitulah sunnah di kala wabah. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau masih ada pengurus masjid atau kita saking semangat karena semangat beribadah, lalu kekeh gitu menyelenggarakan ibadah seperti dalam suasana normal, maaf, saya berbeda pendapat. Ini namanya tidak nyunnah. Padahal ibadah itu mengikuti tuntunan, bukan mengikuti perasaan, bukan mengikuti semangat semata.
tapi tuntunannya dalil. Ya. Kan ada orang bahkan sampai menggunakan kalimat-kalimat yang lucu gitu, menunjukkan tidak berilmu. Masa sih takut daripada corona ketimbang takut sama Allah? Loh, siapa yang takut corona melebihi takut kepada Allah? Justru kita takut kepada Allah, makanya ngikutin aturan Allah. Bagaimana ibadah sunnah di kala wabah. Jadi, ya kalau pertanyaan singkatnya, kalau misalnya ya karena semangat beribadah gitu, kemudian di masjid kosong nih, nggak ketahuan ini, ayo kita gelar aja ibadah berjamaah, tapi jaraknya diatur ya. Semestinya adalah sesuai sunnah dalam kondisi begini, ibadah tetap dilakukan di rumah. Namun ketika memang secara tak sengaja ya sedang berada di kantor, lalu beberapa orang ke masjid dan akhirnya bertemu di masjid untuk sholat di masjid kantor, kemudian digelarlah berjamaah, silahkan, tapi diatur jarak, bukan karena diatur jaraknya, bukan karena boleh di masjid sambil ngatur jarak, bukan. Tapi karena biidznillah kita sedang di kantor lalu ketemu di masjid, lalu akhirnya kita melaksanakan berjamaah. Tapi jangan kemudian merasa, oh ini lebih baik nih, kita tetap ke masjid, asal diatur aja jaraknya, jauh lebih baik daripada kita sholat di rumah. Oh enggak, karena sunnahnya di kala wabah itu di rumah. Kalaulah kita ke masjid karena bertemu beberapa orang di kantor, sehingga ketemu di masjid kantor di Al-Mukhlisin, lalu kita menyelenggarakan berjamaah, tapi diatur jarak, itu hanya boleh. Tidak menjadi lebih utama dari di rumah. Mengapa? Karena sunnahnya pada saat terjadi wabah, ibadah itu dilaksanakan di rumah. Bukan berarti kemudian di masjid menjadi melanggar, tidak. Kalau memang itu ketemu di masjid, yang salah kalau merasa bahwa di masjid ternyata bisa asal diatur jarak, itu lebih baik daripada di rumah. Itu yang keliru. Sekali lagi urusan ibadah ukurannya bukan perasaan, bukan kebiasaan, bukan bagaimana umumnya, bukan bagaimana ramenya, tapi bagaimana benarnya. Dan ketentuan benar itu adalah al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Masih ada? Pak Aris, Pak Hadi, silakan. Pak Yubi semuanya, Pak Suwi yang lain silakan. Ya Ustadz. Mau nanya Ustadz? Ya, dengan siapa nih? Saya Aris Ustadz. Silakan Pak Aris. Ya. Ya, ini masih terkait dengan ini wabah corona ini. Ya. Tentang pemakaman Ustadz. Makam. Jadi karena wabah ini kan pemakamannya menjadi tidak standar gitu ya. Dibungkus, kemudian tidak boleh ada keluarga yang ngikutin, dan seterusnya lah seperti itu. Nah ini hukumnya jadi gimana nih Ustadz? Ya. Makasih Ustadz. Baik. Tadi di awal saya katakan ada 3 kesamaan antara perang, wabah, dan puasa. Dalam kondisi perang, orang yang gugur di medan jihad itu namanya syahid. Orang syahid itu pasti masuk surga. Dosa-dosanya terampuni, pasti masuk surga, bahkan darahnya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tapi kita lihat bagaimana menguburkan orang yang gugur di medan jihad, orang yang gugur syahid. Dia dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa dikapani. Langsung dikuburkan dengan baju yang melekat di tubuhnya, dengan darah yang masih masih mengalir, bahkan ya kalau senjatanya tidak dipakai, langsung kuburkan bersamanya, kecuali kalau senjatanya masih dipergunakan untuk kepentingan perang yang lain. Itu antum bayangkan, itu orang yang syahid di jalan Allah yang pasti masuk surga. Tapi penguburannya sama sekali dimandikan aja enggak, bajunya saja tidak diganti. Nah, kenapa? Karena kondisinya bukan meninggal yang normal. Nah, itu perbandingannya. Sekarang orang meninggal dalam kondisi wabah. Tentu tidak bisa disamakan dengan kondisi perang, juga tidak bisa disamakan dalam kondisi normal. Kalau kondisi normal,
dimandikan, dikapani, mandikannya saja ada aturannya, ya kan? Mengkapaninya saja ada aturannya, kemudian disolatkan. Itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi kena wabah, ya tentu akan berbeda. Misalnya dihindari supaya tidak menimbulkan penularan. Maka ada kebijakan dibungkus pakai plastik, kemudian tanpa dihadiri oleh keluarga, itu tidak bisa dipahami dengan perasaan. Sama, sebagaimana kita juga bukan tega kalau orang yang gugur di medan jihad, dikuburin, nggak dimandiin acan, nggak diganti bajunya, bahkan dengan darahnya langsung. Justru dia udah nggak butuh lagi dengan itu semua. Dia udah syahid di hadapan Allah. Nah, orang yang gugur karena pandemi atau meninggal dalam kondisi pandemi, ketika dia tidak dimandikan sebagaimana mestinya di kondisi normal, tidak dikapani seperti di kondisi normal, tidak disolatkan sebagaimana di kondisi normal, hanya sedikit misalnya yang mensolatkan, itu pun dari jarak jauh, itu tidak mengurangi ya nilai dia mendapatkan pahala senilai syahid ketika dia meninggal karena wabah. Kalau dia sabar dan ikhtisab, tidak mengurangi. Dan kita yang hidup tidak berdosa ketika tidak melaksanakan dalam kondisi normal. Karena sekali lagi, dalil-dalil ketika kondisi normal tidak bisa dipakai di kala wabah. Atau kondisi wabah tidak boleh menggunakan dalil-dalil di kala normal. Jadi ini soal pemahaman dalam beragama. Dalam beragama ini, kita beribadah itu mengikuti tuntunan, bukan mengikuti perasaan dan kebiasaan. Ya, wallahu a'lam. Insya Allah tidak mengurangi pahala mereka dan tidak menjadi hina. Tidak menjadi hina. Kecuali kalau orang, maaf, mati karena HIV, karena AIDS. Ya oke, dia hina. Kalau ini enggak, ini adalah wabah. Ya, wallahu a'lam. Ya. Mungkin sedikit tambahan, Ustaz. Dari? Nah, yang tadi Ustadz Aris, Ustadz. Pak Aris, silakan ya. Jadi gini, ini ada kasus. Karena terus akhirnya tempat kami itu menjadi merah itu apa karena itu atau gimana. Jadi gini, waktu dia sakit itu sebenarnya stroke. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit di Banten, diinformasikan terus meninggal, diinformasikan dia suspek corona. Karena diinformasikan suspek corona, itu dilakukan tadi pemakaman yang seperti protokoler COVID gitu. Nah, kemudian suspek tadi pengumumannya itu 3 hari setelah itu. Ternyata setelah 3 hari setelah itu dinyatakan ternyata negatif gitu. Ini gimana? Jadi pada waktu masih disuspek dia seperti itu. Terima kasih. Jadi begini, Akhi. Berlakunya dalil itu bukan karena si fulan mati karena wabah, tapi mati dalam kondisi wabah. Oh, ya. Dalam kondisi walaupun si fulan itu meninggalnya karena stroke atau karena penyakit lain, tapi karena kondisinya sedang wabah, maka ya dalil berlaku, dia diperlakukan sebagaimana sunnah di kala wabah. Jadi tidak salah itu. Dan insya Allah, sekalipun dia meninggal bukan karena wabah, tapi karena penyakit yang lain, namun meninggal dalam kondisi wabah, dan dia sabar dan ikhtisab, dia tetap mendapatkan pahala, nilai pahala syahid. Insya Allah. Begitulah. Masih ada yang lain? Silakan. Atau kembali ke moderator? Ya, mungkin bisa dicukupkan. Udah jam 1 lewat. Ya, jam 1 lewat. Ya, alhamdulillah ya kita sudah mendengar sharing ilmu dari Ustadz Hade. Mungkin sekedar menyimpulkan bahwa sunnah di kala wabah ini berbeda dengan sunnah di waktu normal. Jadi ketika tidak bisa sholat di masjid atau tidak bisa sholat berjamaah, sholat Jumat, itu bukan berarti kita mengurangi amal ibadah kita di hadapan Allah, tetapi kita mengikuti ketentuan-ketentuan sudah ditetapkan ketika wabah. Mungkin seperti itu. Mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya.
Subhanallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la Asyhadu ilaha Asyhadu illa an la ilaha anta Astagfirullah wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. Tio, terima kasih nih ada yang dari luar juga, Mas Tio, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.